Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 7 September 2021 dengan episode Arigato Suga. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Centics Investor Confidence yang turun dari sebelumnya 22,2 menjadi 19,6. Kemudian ada dari Australia Melbourne Institute Inflation Month on Month yang turun dari sebelumnya 0,5% menjadi 0%. Kemudian ada dari Australia ANX Jobs Advertisement yang turun dari sebelumnya minus 1,3% menjadi minus 2,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Jasnita Telekomindo Tbk atau JAST yang pendapatan mengalami penurunan 4,41% dari sebelumnya 30,98 miliar rupiah di semester 1 2020 menjadi 29,61 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI yang raup 141 miliar rupiah dari transaksi cash management hingga semester 1 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Eka Sari Lorena Tbk atau LRNA yang pendapatan naik menjadi 36,63 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari 31,22 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 6 September 2021, IHSG ditutup menguat 0 poin atau 0,0% menjadi 6.126. Sektor properti, industrial, kesehatan, infrastruktur, konsumer siklikal, energi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 361 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Yoshihide Suga. Sosok Suga sebagai Perdana Menteri Jepang memang merupakan sosok yang paling kontroversial ketika dirinya memutuskan untuk menjalankan Olimpiade Tokyo kemarin. Namun berita yang paling mengejutkan adalah bukan karena Suga menjalankan rencana tersebut, melainkan Suga berencana untuk mengundurkan diri nih bosku. Dirinya mengumumkan pengunduran diri tersebut karena merasa gagal dalam mengendalikan kenaikan COVID-19 di Jepang, sehingga memberikan kesempatan kepada dua mantan Menteri Luar Negeri untuk mengambil alih kepemimpinan Suga tersebut. Tentu saja hal ini mengejutkan banyak pihak. Suga pun mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukan kampanye pemilihan kembali sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal sembari berjuang melawan virus. Kedua hal tersebut membutuhkan energi yang besar dan Suga mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menjalankan keduanya. Pengunduran diri Suga memberikan harapan akan dukungan terhadap perluasan dukungan stimulus perekonomian, apalagi calon pengganti Suga, Fumio Kishida, salah satu sosok yang mendukung lebih banyak stimulus untuk menopang perekonomian yang terluka akibat pandemi. Indeks Topix mengalami kenaikan hingga 1,6%, di mana hal tersebut merupakan level tertinggi sejak 1991, bahkan di tengah situasi dan kondisi pandemik seperti ini. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa saham Jepang merupakan salah satu pemain terbaik di Asia dan tidak hanya saham yang mengalami kenaikan, namun yen dan obligasi pemerintah Jepang juga mengalami penurunan. Dan apabila ternyata pemilihan tersebut dimenangkan oleh sosok yang merupakan disukai oleh pasar, tentu hal ini akan menjadi salah satu titik balik bagi pergerakan saham dan obligasi serta perekonomian Jepang untuk dapat bangkit dari pandemi. Saingan dari Fumio adalah Taro Kono, yang dimana dirinya akan berkonsultasi terlebih dahulu sebelum maju dalam bursa pemilihan. Kono dan Kishida keduanya memiliki pengalaman dalam melakukan negosiasi dengan Amerika, yang dimana merupakan satu-satunya mitra dagang terbesar dengan Jepang. Suga ketika dilantik menjadi Perdana Menteri menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Joe Biden ketika dirinya ingin membentuk sekutu yang kuat dalam melawan agresi Cina. Tidak hanya Kono dan Kishida nih bosku, Shigeru Ishiba, mantan Menteri Pertahanan, dan Sanae Takaichi, mantan Menteri Dalam Negeri juga akan mencoba meramaikan bursa pemilihan, di mana Takaichi ingin berusaha untuk menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Suga sebagai salah satu penerus pekerjaan dari mantan Perdana Menteri sebelumnya, Shinzo Abe, merupakan salah satu sosok yang mendorong transformasi digital dalam pemerintahan Jepang, namun kami melihat memang dukungan terhadap Suga mengalami penurunan setelah sebelumnya dirinya memaksakan untuk menjalankan Olimpiade di Jepang yang mendorong penularan virus mengalami kenaikan.
Suga memang telah banyak menerima kritik terkait dengan penanganannya terhadap pandemi. Meskipun Suga berhasil mempertahankan jumlah kematian yang memiliki rasio terkecil dari antara negara maju lainnya. Pemilihan akan berlangsung pada bulan November mendatang. Persyaratan administrasi akan dimulai sebelum 21 Oktober. Saat ini kepergian Suga dari pucuk kepemimpinan akan dipandang positif setidaknya untuk saat ini. Strategi Suga untuk melakukan pembatasan tidak terlalu ketat memang membantu perekonomian untuk bertahan, namun masyarakat mulai kehilangan kesabarannya untuk menahan aktivitas. Suga mendorong stimulus tambahan dan program pinjaman dari Bank of Japan sehingga dapat menjaga kebangkrutan dan pengangguran pada tingkat yang sangat rendah, namun sudah hampir 1 tahun kurang namun masih belum terlihat bahwa pandemi mengalami perbaikan dan ekonomi masih tetap berada di tempat yang sama. Memang Suga bukanlah seseorang yang seperti Abe, yang dimana merupakan salah satu sosok yang karismatik sehingga mampu memimpin dengan visionarisnya, khususnya terhadap perekonomian Jepang secara jangka panjang. Namun Suga paham betul bagaimana cara melakukan transformasi terhadap pemerintahannya. Pengganti Suga diharapkan dapat memberikan stimulus lanjutan yang lebih besar untuk mendorong perekonomian mengalami kenaikan dan untuk mengimbangi stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang. Namun, tanpa Suga pun kami yakin Jepang akan melakukan transformasi digital dan green economy untuk menopang perekonomiannya di masa yang akan datang, karena ini merupakan kunci untuk mengalami kebangkitan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Kita Bisa. Ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tapering off seiring dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat dinilai lebih kuat dibandingkan dengan 2013. Tapering atau pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral, yaitu dengan mengurangi stimulus ekonomi, diproyeksikan akan dimulai tahun ini oleh Bank Sentral Amerika. Kami melihat, jika dibandingkan dengan sekarang ini kondisi makroekonomi memang masih diselimuti dengan pandemi, namun perlahan mulai pulih. Jika mengacu pada pergerakan nilai tukar sejak awal tahun terdepresiasi sebesar 2,62%, dapat dikatakan lebih kuat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebelum tapering off nilai tukar terdepresiasi hingga 24%. Jika melihat sisi cadangan devisa, kondisi ekonomi Indonesia masih relatif lebih kuat untuk menghadapi tapering dibandingkan dengan 2013. Hal ini seiringan dengan besaran cadangan devisa pada tapering di 2013 sebesar 99,4 miliar US dollar, sedangkan cadangan devisa Juli 2021 mencapai 137,3 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 8 bulan impor dan relatif aman karena standar tersebut setara 3 bulan impor. Indikator tersebut membuat Bank Indonesia juga lebih percaya diri dalam menghadapi dampak pada tapering off kali ini. Tingkat suku bunga yang rendah memberikan ruang yang cukup bagi Indonesia untuk menahan resiko tapering, seperti aliran modal keluar asing atau capital outflow. Hingga saat ini, Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan atau 7DRRR di 3,5%. Sehingga jika ada upaya untuk menahan capital outflow, kita masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga tanpa menyebabkan dampak lain dari kemungkinan terhambatnya sektor real. Saat ini fokus dari pemangku kebijakan adalah mengupayakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sehingga apabila suku bunga dinaikkan memiliki dampak yang tidak terlalu membebani pertumbuhan dari real sektor. Meskipun kami juga percaya bahwa The Fed belum akan menaikkan tingkat suku bunga, meskipun stimulus akan dikurangi seperti yang dikatakan oleh Powell. Namun tentu, volatilitas akan terasa di pasar saat pengumuman terjadi, yang dimana diperkirakan akan disampaikan pada pertemuan The Fed bulan ini. Kalaupun taper tantrum dimulai, kami melihat bahwa dampaknya masih akan terasa secara jangka pendek, sehingga akumulasi beli menjadi salah satu pilihan yang menarik ketika pasar mengalami koreksi. Kami hanya berharap bahwa pelaku pasar dan investor tidak melakukan tindakan berlebihan yang membuat pasar justru mengalami panic selling. Apabila hal itu terjadi, karena sejauh ini kami percaya bahwa kita telah belajar banyak dari kesalahan 2013 silam, apalagi saat ini komposisi asing dalam kepemilikan surat utang juga lebih kecil dibandingkan pada tahun 2013. Dengan hanya memiliki porsi 22% dari total keseluruhan, kami melihat volatilitas dapat diredam, namun sejauh mana para regulator juga meningkatkan langkah-langkah untuk mengantisipasi rencana tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.099 hingga 6.168. Berikut stock watch Belar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari CTRA, dan yang ketiga ada dari TEBIK. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JAST atau PT Jasmita Telekomindo Tbk yang mendapatkan mengalami penurunan 4,41% dari sebelumnya 30,98 miliar rupiah di semester 1 2020 menjadi 29,61 miliar rupiah.
Sepanjang semester 1 2020, perusahaan membukukan penurunan pendapatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, di mana pendapatan mencatatkan kinerja mengalami penurunan 4,41% dari sebelumnya 30,98 miliar rupiah di semester 1 2020 menjadi 29,61 miliar rupiah. Hal ini membuat kinerja perusahaan masih mencatatkan kerugian, di mana rugi bersih periode berjalan sebesar 6 miliar rupiah atau menyusut 27,95% dari rugi bersih pada periode yang sama tahun lalu senilai 8,32 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren berjangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 240 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Kemudian yang kedua ada dari WSKT atau PT Waskita Karya Persero Tbk yang melanjutkan divestasi jalan tol sebagai upaya penyehatan keuangan dan mencapai bisnis yang berkelanjutan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, di mana tahun ini manajemen masih melanjutkan upaya divestasi jalan tolnya dengan menargetkan untuk melepas 6 hingga 7 ruas tol. Sebelumnya, telah melaksanakan divestasi atas 3 ruas tol yaitu Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Tol Batang Semarang, dan Tol Cinere Serpong. Total nilai divestasi yang didapat mencapai 4,3 triliun rupiah, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 670 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 630 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.